pagi bersama Tuhan Kepala. Bapa yang besar dalam kerajaan surga, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Pagi yang cerah, kami duduk di kaki-Mu. Jadikan kami Maria merohani duduk di kaki-Mu Tuhan. Dan mau merendahkan diri bawah kaki-Mu. Dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat. Dan kami juga untuk dengarkan renungan firman sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh berkati oleh firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai ayat yang Yesaya 65 ayat pertama sampai ayat 16, 17 dan sampai ayat 25. Besok kita akan lanjutkan. Kita perhatikan firman Tuhan Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai 16. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyai aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, pada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang berjalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dengan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Sementara ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, pembalasan dari diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya itu serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di gunung-gunung dan menggaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan dia. Sebab itu dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan turunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sarah akan jadi padang rumput bagi kambing domba dan lembu Akor menjadi tempat membaringan bagi lembu sapi. Untuk umatku yang mencari aku, tapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah bukan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad dan menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan tentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar, tapi kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu begini firman Allah, sesungguhnya kamu hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan bermalu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku,
Lalu dipakai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang-orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesangkaan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mata Tuhan. Puji Tuhan, kita perhatikan berkat firman yang kita dapat pagi ini. Kita perhatikan ayat yang kedua. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan ikut rancangan sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan tataku dengan mempersembahkan korban di taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Lihat bagaimana kasih Tuhan yang sedemikian rupa yang diberikan kepada bangsa Israel, di mana kasih Tuhan dikatakan pada ayat 2, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Jadi sepanjang hari tangan Tuhan terulur untuk menolong, untuk menyelamatkan. Sebagaimana firman Allah berkata, marilah kepadaku yang beban berat. Sebagaimana Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku yang beban berat. Kita diundang oleh Tuhan untuk datang, dan tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong, menyelamatkan. Tapi sayang bangsa Israel, ternyata dia memberontak. Ya. Dia bukan saja memberontak, menyakitkan hati Tuhan. Ya. Menyakitkan hati Tuhan dengan apa? Dengan dikatakan mempersembah korban di taman-taman dewa, membakar korban di atas batu bara, yang duduk di kubur-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua. Ya inilah menyakitkan hati Tuhan. Tangan Tuhan selalu menolong, tangan selalu ingin mengangkat, ingin menyelesaikan, maka diselamatkan. Tapi saya, bangsa Israel banyak kali menyakitkan hati Tuhan. Sebagaimana ayat 3, suku bangsa yang menyakitkan hati Tuhan senantiasa di depan mata Tuhan, bukan di jauh mata, tapi depan mata Tuhan. Dengan mata kepala sendiri Tuhan melihat tingkah laku bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel sudah menikmati kasih yang dari Tuhan. Sebagaimana dia sudah menikmati cinta Tuhan sedemikian rupa dalam perjalanan dari padang gurun, Tuhan pelihara sedemikian rupa. Dia bisa menikmati Kanaan. Dia bisa menikmati anggur yang luar biasa, susu dan madu. Tapi saya, berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan disalahkan gunakan. Ya, ternyata dia berkat itu digunakan untuk dipersembahkan untuk korban pada dewa-dewa atau berhala-berhala dari bangsa kafir. Sehingga Tuhan melihat, Tuhan sakit hati. Tuhan melihat tingkah laku bangsa Israel sebagaimana pada zaman Musa juga. Kita membangun gembok emas, sedangkan emas dipakai untuk membangun tabernakel, ternyata dipakai untuk membuat batu lembu emas. Mestinya uang itu digunakan untuk membangun tabernakel atau membangun tubuh Kristus. Ternyata disalahgunakan, sehingga Tuhan marah. Dan Tuhan melihat tingkah laku juga bangsa Israel. Ketika beliau ada di Kanaan, dia juga sampai melupakan Tuhan. Menyakitkan hati Tuhan, senantiasa dalam mata Tuhan. Ya. Kalau hari ini saudara menikmati berkat Tuhan, kalau saudara mengalami kasih Tuhan di waktu panjang umur, ya. Saudara hari ini saudara panjang umur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau lihat keadaan dunia sekarang ini begitu menakutkan, mencekam, bagaimana yang terjadi di India. Dikatakan dia masuk ke Malaysia sementara kan nyebrang. Betapa kita butuh Tuhan. Betapa kita butuh Tuhan. Betapa kita perlu Tuhan di atas segala-galanya. Kita dengar pemerintah alat Tuhan sebagai Ibrani Roma 13 ayat 1 sampai 4.
Dia Allah Tuhan, pemerintahan Allah Tuhan. Pada ayat 4 itu demi kebaikan kita belajar taat, memperhatikan 5M, jaga jarak cuci tangan, pakai masker, jauhkan kerumunan, kurangi aktivitas. Semua demi kebaikan kita. Kita tidak tahu bagaimana virus yang terjadi. 3 hal lagi, B15, 17 dan selanjutnya. Mungkin bisa bertambah lagi. Pada hari kita masih bisa bernapas. Kalau hari kita bangun di tubuh yang sehat, itu berkat. Ya, berkat. Kalau sehat, berkat. Ini berkat yang Tuhan berikan, jangan kita permainkan, jangan kita mencobai Tuhan. Kita memperhatikan pemerintah, sebenarnya ada wakil Allah mengingatkan kita supaya kembali hati-hati. Kalau yang hanya jasmani, Tuhan pelihara kesehatan. Jika Tuhan tahu kebutuhan saudara hari ini, Tuhan juga akan memberkati segala kebutuhan saudara. Saudara harus bekerja dari nafkah. Mungkin saat ini dan saudara mungkin ya kantor mulai libur atau tidak, ya. Tetapi satu perkara, kita tetap menjaga kesehatan dengan baik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mohon anugerah Tuhan. Mohon kasih Tuhan tetap melimpah dari hidup kita. Jangan seperti bangsa Israel, berkatnya dipakai untuk menyembah berhala. Ya, tapi berkatnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 31, makan minum semua untuk kemuliaan Tuhan. Biar berkat yang Tuhan berikan, jaga pikiran bersih, pikiran yang suci, sehingga hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, setiap saat Engkau mengulurkan tangan untuk menolong, untuk menyelamatkan, tapi bangsa Israel, bangsa yang tergantung, bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bahkan dia menyakitkan hati Tuhan. Jangan kami sebagai anak-anak-Mu menyakitkan hati Engkau, menyakitkan Tuhan yang kedua kali. Cukup 1 kali saja Engkau mati jauh kita. Kami menghargai akan kasih karunia Tuhan. Maka sucikan pikiran kami, angan-angan kami, perbuatan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan lebih pada Tuhan, minta kami mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Segala kebutuhan kami, kami percaya Engkau siapkan buat kami dan rumah tangga kami, tidak ada proses keluarga. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri, para TNI, bahkan mereka bekerja di kesehatan, berpraktik kesehatan yang prima dan berperang melawan virus corona, dan mereka dipercayakan oleh Engkau Tuhan, dan mereka juga kami yang masih mentaati segala peraturan pemerintah supaya kami juga virus ini jangan sampai menyebar seperti di India Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kita dia katakan amin. Tuhan memberkati.